Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jelita Nanda Jevanya. Di sini saya akan mempresentasikan batuan yang ada di bumi. Nah, kita harus tahu pengertian dari batuan itu sendiri. Batuan itu merupakan material yang mengandung satu atau beberapa mineral dan berbentuk padatan. Dan juga batuan ini berasal dari magma yang meleleh dan mengalami pembekuan. Ini adalah siklus batuannya. Magma itu sudah ada berjuta-juta tahun yang lalu. Kemudian magma yang keluar menuju permukaan bumi dan ke tempat yang lebih rendah, itu akan membentuk batuan yang dinamakan batuan beku. Dan tidak semua magma menuju ke permukaan. Ada yang tetap berada di bawah permukaan bumi hingga termasuk ke dalam batuan beku intrusif. Sedangkan yang berada di permukaan bumi itu adalah batuan beku ekstrusif. Kemudian batuan beku ini mengalami pelapukan dan juga erosi, dan juga dibantu dengan tenaga eksogen yaitu berupa air dan angin, dan lalu mengalami sedimentasi, pemadatan, hingga terbentuk batuan jenis baru yaitu batuan sedimen. Batuan sedimen ini yang terkubur dan juga suhu serta tekanan yang tinggi juga membentuk batuan jenis baru, yaitu batuan metamorf. Batuan metamorf juga mencair dan membentuk magma. Dan magma mengalami siklus yang sama seperti sebelumnya. Jadi dapat dikatakan bahwa batuan beku itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan juga batuan metamorf. Kita ke batuan beku. Batuan beku itu merupakan hasil dari pembekuan magma, yaitu cairan silikat pijar yang memiliki suhu 1.500 hingga 2.500 derajat Celcius. Batuan beku memiliki ciri-ciri, yaitu ukuran kristalnya kecil, terdapat lubang-lubang gas, memiliki sifat magma yang encer, tekanan gas besar, dan juga proses kristalisasi yang cepat. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa batuan beku terdapat 2 jenis, yaitu batuan beku intrusif dan juga batuan beku ekstrusif. Batuan beku intrusif itu merupakan batuan beku yang berada jauh di bawah dalam bumi dan pendinginannya ini sangat lambat. Dan batuan seluruhnya terdiri atas kristal-kristal. Kemudian ciri-ciri dari batuan ini yaitu umumnya lebih kasar dan juga jarang memiliki lubang-lubang gas. Selanjutnya ada batuan beku ekstrusif yang terbentuk saat magma mencapai permukaan bumi, dan disinilah batu magma ini mengalami pembekuan. Ciri-cirinya memiliki butiran yang halus, tidak tersusun kristal halus, warna cerah, dan memiliki rongga-rongga. Ini adalah beberapa contoh dari batuan intrusif dan juga ekstrusif. Dapat teman-teman lihat, ada diorit, granit, pegmatit, gabbro, sedangkan ekstrusif ada basalt, andesit, riolit, dan skoria. Kemudian batuan beku ini juga diklasifikasikan berdasarkan kandungan SiO2 atau silikanya, mulai dari batuan beku asam hingga batuan beku ultrabasa. Di sini juga ada tabel yang menunjukkan batuan-batuan dari ekstrusi hingga sifat-sifat dan sampai indeks warnanya. Di sini adalah gambaran temperatur magma dari batuan beku, mulai dari temperatur magma tinggi hingga rendah. Di sini ada jenis-jenis batuannya. Peridotit termasuk dalam temperatur magma tinggi, sedangkan granit atau riolit termasuk dalam temperatur magma rendah. Kemudian ada klasifikasi berdasarkan warna. Ada menurut S.J. Shan tahun 1943 dan juga S.J. Ellis tahun 1948. Menurut S.J. Shan ada 3 klasifikasi, dapat teman-teman lihat di sini, dan juga menurut S.J. Ellis ada 4 klasifikasi, mulai dari holofelsic hingga mafic. Kemudian ini adalah contoh batuan beku yang sudah saya buatkan menggunakan tabel. Ada basal, ada granit, ada gabbro. Di sini juga ada komposisi, warna, tekstur, struktur, serta tingkat keasamannya. Dapat teman-teman lihat. Selanjutnya kita ke contoh berikutnya, ada andesit, diabas, dan dasit. Berikut ini juga adalah pengertian serta komposisi sampai tingkat keasamannya. Lanjut kita ke batuan sedimen. Batuan sedimen ini berasal dari mana sih? Batuan sedimen ini berasal dari pengendapan atau pelapukan atau erosi di lapangan. Ciri-cirinya ini dia mengandung sisa-sisa jasad seperti cangkang hewan, serat kayu atau koral.
batuannya ini biasanya berlapis-lapis, kemudian terdapat keseragaman bentuk. Batuan sedimen juga memiliki jenis-jenis, ada 3 jenis, yaitu sedimen klastik, sedimen kimiawi, sedimen organik. Pengertiannya dapat teman-teman lihat di sini. Ini adalah gambaran penggolongan batuan sedimen berdasarkan jenisnya. Ada sedimen mekanis, kimiawi, dan organik. Di sini adalah golongan berdasarkan golongannya dan juga contoh-contohnya dapat teman-teman lihat kembali. Dan juga batuan sedimen memiliki tekstur berdasarkan bongkah atau ukuran butirnya, mulai dari bongkah hingga lempung. Untuk bongkah lebih dari 265 mm, sedangkan lempung kurang dari 1/265 mm. Lanjut kita ke contoh dari batuan sedimen. Sebelum itu kita harus lihat dulu ini bahwa penyortiran batuan sedimen mulai dari very well sorted hingga very poorly sorted. Maksudnya ini penyortiran batuan sedimen yang dibilang cukup baik atau baik, ini dia memiliki keseragaman bentuk batu yang sama. Tapi very poorly sorted ini memiliki bentuk-bentuk batu yang beraneka ragam, tidak sama dengan yang lainnya. Ini adalah contoh-contoh dari batuan sedimen. Dapat teman-teman lihat juga, walaupun berdasarkan gambar, kita bisa lihat bahwa tekstur-tekstur dan juga bentuk-bentuknya sangat berbeda. Kita ke contoh batuan sedimen ini yang berdasarkan tabel. Ini teman-teman dapat lihat juga, nama batuannya ada rijang, konglomerat, batu pasir, dan di sini ada fotonya, kemudian komposisi hingga ukuran butirnya. Selanjutnya selain 3 ini ada batu gamping merah hingga kalkarenit. Teman-teman lihat. Terakhir kita ke batuan metamorf. Batuan metamorf ini apa sih komposisinya? Komposisinya ini memiliki komposisi yang sangat beragam, mulai dari berasal dari batuan beku, sedimen, dan juga metamorf itu sendiri. Dan juga perubahan temperatur atau tekanan, atau temperatur dan tekanan itu sangat berbeda-beda teman-teman. Kemudian ciri-ciri metamorf ini memiliki titik lebur, memiliki tekanan yang tinggi, dan juga berlimpah mineral hidrat. Itu mineral yang mengandung air atau H2O. Ini adalah beberapa contoh dari batuan metamorf. Ini adalah gambaran untuk beberapa batuan berdasarkan tingkat tekanan dan juga suhunya. Semakin ke atas suhu ini berarti semakin besar tekanannya. Tapi untuk yang ke kanan ini, semakin ke kanan semakin besar. Kemudian tekstur batuan metamorf ada 6. Ada granoblastik hingga granonematoblastik. Dapat kita lihat juga sangat berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang berbutir, ada mungkin seperti garis-garis. Ya, ada juga yang beragam-beragam seperti ini. Di sini adalah penjelasannya berdasarkan tekstur yang gambaran ini ya teman-teman. Ini dia, ada tekstur kristaloblastik, tapi ada juga tekstur palimpsest. Maksudnya itu tekstur dari sisa batuan yang masih bisa diamati. Lanjut jenis-jenis batuan metamorf, ada 3. Batuan metamorf kontak, dinamo, hingga pneumalistis. Di sini adalah pengertian dari masing-masing jenis batuan, dan juga ini adalah contoh-contohnya. Lanjut kita ke contoh-contoh batuan metamorf berdasarkan tabel-tabel yang sudah saya buat. Di sini ada batuan kuarsit, serpentinit, sekismika. Selain ini juga ada filit, marmer, dan juga gneis yang sudah saya kelompokkan berdasarkan komposisi hingga strukturnya. Oke teman-teman, saya kira itu saja dulu, kurang lebihnya atau ada salah kata mohon maaf. Terima kasih juga kepada Pak Kus yang telah memberikan saya tugas ini. Semoga tugas saya ini dapat sesuai dengan harapan kita semua, khususnya Pak Kus. Terima kasih.